Gak ada chemistry-nya, nol. Hi, welcome back to Dixie with me Chanti Tahril. And me Sarah Tobing. Jadi hari ini kita akan kembali lagi di depan muka lo semua. Kita akan ngebahas satu topik yang seharusnya dianggap penting oleh pemerintah. Jadi harusnya ini adalah topik yang dijadikan kurikulum dari sekolah dasar sampai SMA. Semoga anak-anak yang mendengar bisa mengerti bahwasannya cara pertemanan itu harus dipelajari. Masa? Ya kalau nggak belajar cara berteman kayak lu. Kayak lu juga dong. Iya dong, makanya kita temenan. Kemarin kita sempat ngebahas tentang self love. Thank you banget untuk 12 juta viewers. 11.589.000 adalah amin. penonton bayaran. But that's okay. Jangan kasih tahu dong, itu kan rahasia dalam. Tanpa dikasih tahu juga orang udah pada tahu itu bayaran, Chan. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih? Karena kemarin kita udah ngomongin self love. Kita akan ngobrolin tentang pirtiminin. Jadi kemarin kita juga sempat ngebahas di self love itu salah satunya adalah tindakan memilah-milih teman adalah self love. Betul, harus sih karena kayak gue dulu korban pertemanan. Lu bukannya pelakunya? Gila ya lu? Oh lu korban? Habis itu lu jadi pelaku kan? Iya. Gak apa-apa, that's okay. Enggak! Ya gak apa-apa juga sih kalau iya juga. I learn from my mistakes, thank you. Thank you. Jadi kita akan berbicara tentang pada awalnya sejarah Chanti dan Sarah itu berteman seperti apa. Jadi gini ceritanya. Pada tanggal berapa kita mulai berteman? Itu di tahun 2017. 17 toh. Seingatku waktu itu adalah bulan, ingat loh. Bulan Juni ke Juli. Masa? Karena abis itu gak berapa lama lu ulang tahun. Tapi gue udah lewat ulang tahunnya. Lu kan abis putus sama mantan lu yang itu. Diem. Lu harusnya inget bulan berapa, soalnya itu adalah pertama kali kita berdialog, Nyet. Gue gak inget lagi kita awal berteman karena gue abis putus. Iya, jadi gini ya, waktu itu kan gue baru aja mendarat di kantor di mana dia udah bekerja selama setahun. Iya, iya udah. Abis itu gue tuh siaran malam Dixilicious. Gue lagi nyemok di gudang, jadi kantor kita tuh ada gudangnya. Emang di dalam gudang Di sih. dalam gudang, terus tiba-tiba dia datang gitu. Rambutnya waktu itu masih biru, abu-abu, gue gak jelas banget deh warnanya. Agak-agak keriting gitu kan, terus tiba-tiba dia ribet banget lagi teleponan pakai bahasa Inggris. Oke. Gue ke ujung gudang waktu Iya kan, itu ya ujung kan. gudang. Teleponan tuh gue. Teleponan pakai bahasa Inggris. Ngapain sih so Inggris banget nih orang? Kayak, bitch I wanna break up with you gitu kan. Oh, gue gak inget spesifiknya kalimatnya apa. Pokoknya setelah lu menutup itu kita ngebahas tentang zodiak, Nyet. Aneh banget. Gue sambil nangis gak sih waktu itu? Enggak. Lu nangisnya, gak mungkin lu nangis depan gue karena kita belum kenal. Oh iya benar. Gitu, jadi dia habis putus, habis itu tiba-tiba long story short ngomongin tentang zodiak. Habis itu gue bilang, gue Aries, lu apa? Lu Virgo. Anjing, semua mantan gue Virgo lagi. Jadi kayak gue harus menjaga jarak dengan Virgo yang tercipta secara tidak sengaja di bumi ini gitu loh. Habis itu gue lupa. Oh, habis itu. Oh terus gue bilang sama lu, Aries biasanya gue musuhan sama Aries. Karena dulu pas gue SD, iya. gak tau kenapa gue selalu dimusuhin sama Aries. Harusnya gue melakukan itu dari awal, tau gak lu? Seharusnya Kan. Pokoknya intinya setelah itu entah kenapa kita tuh jadi suka berdua gitu loh Dixilis di gudang itu. Entah ngomongin kehidupan. Padahal kan tiba-tiba jomplang dia banget curhat. Iya curhat. Tentang si itu tuh yang kayak bener-bener kayak ngebuka hatinya Sarah dari dalam terus keluar lagi. Terus kayak masuk lagi terus keluar lagi. Anjing lu keren banget, lu legend di cerita gue, lu legend. Iya tapi itu yang menjadi glue kita pokoknya berteman. abis itu entah kenapa kita jadi suka cerita-cerita bareng. Nah dia ini tuh ketahuan banget udah gak punya temen Dixilicious. Excuse me. Karena abis itu gua mulu yang diajak clubbing. Karena yang lainnya gak asik dulu. Kayak Thank you, temen-temen gue that's tuh a kayak compliment. aduh lame lagi, sorry banget nih guys, lagi main-main nih. Tapi kayak nggak luas gitu loh. Kalau Sarah tuh kayak bro ayo let's go gitu loh. Jadi gue ajak lu melulu. Iya karena gue basically gue gak tahu apa yang harus gue lakukan selain menerima ajakan itu. Karena lu cukup demanding anjing. Karena lu juga lagi butuh teman, jadinya lu ikut. Ya Kalo pokoknya lagi anyway kayak begitu hampir tiap hari kita tuh ke daerah yang dilarang sama orang tua, tau gak lu? Apaan tuh? Senopati. Kirain kota. Aja! Ngeri.
pokoknya dari yang mabok sadar nangis. Pokoknya tiap gue clubbing sama dia berakhir di rumah dia. Nginap itu harus. Nah, ini dia kenapa gue selalu mau ketika dia tuh ngajakin gue gini. Padahal gue tahu itu adalah hal yang sangat beresiko, tau gak lu? Karena kita tuh selalu datang di jam-jam sholat subuh. Iya lagi, di mana bokap gua itu selalu udah siap-siap OTW ke masjid. Nah, ya kan? pokoknya terus gua sama Sarah mau masuk. Jadi kayak Sarah tuh udah kayak, hah demi apa lo? Enggak bisa. Jadi kita dulu sering mengendap-ngendap, kita ngumpet di depan nggak ada rumah. ngumpet di depan rumah. Oh my god, itu ngeri banget. Jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh karena itu udah lewat kayak 5 tahun yang lalu. Nah pokoknya sepandai-pandainya bajing melompat, bapaknya Cantik Taril pasti tahu karena apa? Mobilnya panas. Jadi setiap bokapnya itu berangkat sholat subuh, disentuhlah mobilnya si Cantik. Anak gue bajingan. Lu tahu siapa yang selalu ada sama Cantik Taril kalau dia lagi mabok? Sarah Tobing. Jadi nama gue tuh jelek banget di keluarga dia Cantik Taril. Sampai sebelum nikah lagi nama lu jelek. Astagfirullahaladzim. Tapi tapi ya kalau misalkan boleh di summarize nih ya. Pertemanan ini nih banyak, kita berdua tuh sebenarnya banyak red flagnya sama banyak green flagnya juga. Green flag to each other but red flag to our family and friends. Iya, and maybe towards each other too. Iya, tapi entah kenapa ya bokap nyokapnya Cantik itu meskipun kayak setiap gue datang ke rumah itu kayak selalu di ini ya Candi apa? Kamu nih tapi entah kenapa gue sih diomelin. Enggak, maksudnya bapak tuh kan selalu tindikan gue dikomentarin lah apa segala macam. Tapi keluarganya Cantik cukup welcome dengan Sarah Tobing ini sih. Karena setiap Cantik bermasalah dia selalu bilang ke apartemen gue, ke kosan gue sama Sarah. Sama tapi emang bener gue selalu sama lu sih Sar. Pokoknya itulah ya jalan ceritanya, kita tuh saling menemukan lah dulu waktu sama-sama lagi di bawah banget. Dia lagi putus, gue gak putus sih tapi kenapa rasanya kayak putus waktu itu ya. Terus lagi dijauhin sama teman-teman juga, jadi kita bertemu di tengah, jadi gelandangan berdua gitu ya ceritanya. Nah gue mau nanya sama lu sebenarnya. Apa? Pernah gak sih pas yang lu bilang nih, momen lu bilang, hah lu Virgo, semua mantan-mantan gue Virgo anjing gitu terus? kan. Lu pernah kepikiran kayak sampai sekarang nih, lu masih sahabatan sama gue. Dulu lu kayak anjing gue gak akan lagi kayak gitu gak? Gue tuh nganggep gue sama lu tuh kayak one night stand gitu loh Chan. Jadi kayak awal-awal? Iya kayak ya paling kita tuh cuma teman mabok doang. Sampai pada akhirnya pas kita udah sering clubbing bareng, lu ke New Zealand. Tiap hari anjing gue diteror, Sar lu di mana? Temenin gue ini doang, temenin gue itu kayak. Lu tuh gak punya temen apa di New Zealand kayak? Punya tapi gak seru. Ya lu akuin aja kalau lu tuh kelingi dulu anjing sama gue. Ya bagus dong. Berarti kan gue emang suka sama lu. In a very straight way kan? In a very straight way. Terus gitu ngomong. Jijik. Awalnya sih ya gue gak nyangka bakal temenan lama sih. Paling cuma kayak teman-teman cerita aja gitu. Enggak sampai tiba-tiba masalah keluarga dia gue tahu, masalah keluarga gue dia tahu gitu, enggak gue. Gue apa ya mikirnya? Apa? Gue nggak mikir lagi gue. Gue cuma mikir kayak nih orang asik sih. Lu tuh kayak ngadopsi kucing kampung dulu ya? Gue gak suka kucing Sar. Anjing kampung? Iya. Gitu kan. Karena lu anjingnya terus kayak wah bisa gue pelihara nih gitu kan. Jahat banget gue enggak. Tapi emang gue dulu dipelihara sama Cantik meskipun gue gak mau dipelihara sama dia. Gue gak pernah ngomong gue pelihara Sarah, dia doang yang ngomong Rengko. Emang kenapa sih kalau pelihara gue juga gak? Aneh banget sumpah Sar, enggak. Tapi dari awal gue gak pernah kepikiran apapun sih. Gue cuman kayak oh nih orang asik nih. Gue juga enggak sih, enggak yang gitu aja. Gak yang sampai tiba-tiba selama ini gue berteman sama dia gitu loh. Karena dulu tuh karena terpaksa aja gitu loh. Karena gue di kantor tuh gak punya teman awalnya. Kan akhirnya lo yang mengakui. Iya gue gak punya teman awalnya dulu pas di kantor. Abis itu yang masih melek sampai jam 12 malam itu cuma dia doang. Kan gue siaran malam. Benar. Ya kan, jadi itu kayaknya yang ngebuat akumulasi pertemanan itu makin. Dan lu cocok sama jadwal hidup gue. Oh iya. Waktu itu. Jadi betul. kayak anak malam nih jam 12 malam nih baru keluar. Ayo kita clubbing gitu loh. Betul. Ada satu momen di mana gue siaran malam dia siaran pagi.
Iya kebalik banget kita Itu kayak. rasanya kayak, lu tahu inti neraka gak sih Dixie rasanya kayak. Gue gak tahu Jadi lagi, dia gue tuh gak mau nekat tahu, takut. banget tiap malam tuh ngajakin clubbing. Tapi pas setiap jam 4 pagi dia tuh rungsing sendiri, anjing bentar lagi gue tuh siaran. Lu ngapain lu ngajakin gue dugem goblok, kayak sekarang gue harus bertanggung jawab dengan jadwal lu. Terus gue selalu ngiri kayak enak banget lagi Sarah kerjanya malam anjir. Ya kalau mau tuker aja gitu. Ada satu momen dimana kita tuh tidur di musola kantor, inget gak lu? Oh my god. Karena iya lu telat lagi. 3 jam. Hah? Gue telat 3 jam udah kelar dong siaran gue. Ya iya. Praharadita, lu pasti inget kesalahannya sorry ya. Cantik Tahril. Dia telat 3 jam dan gak cuma sekali. Gak apa-apa, gue juga pernah. Tahu lu nggak usah Gak apa-apa, gue juga pernah. Meskipun gue siaran malam, gue sering miss talk set. Iya lagi benar. Ya gak apa-apa, makanya kita kan gitu ya. Makanya kita melengkapi each other Tai, gitu geli kan. banget, iya, pokoknya gitulah. Jadi itu sejarah awalnya. Menurut lu kenapa kita bisa temenan sampai sekarang? Oh, karena udah kebanyakan rahasia yang kita pegang satu dengan yang lainnya. Itu udah kayak kontrak Jadi darah. kalau misalkan gak ada rahasia sama sekali lu gak akan temenan sama gua? Akan gue jadiin bahan pikiran gue dulu sih. Let me think about it. Let me think about it. Bitch. Ya lu kayak gimana? Menurut gua kenapa kita temenan sampai sekarang adalah karena menurut gua kita berdua nggak ini sih, nggak kayak hiding around the bushes gitu loh. Oh iya. Kayak kalau emang ada masalah lu ngomong ke muka gua orang sama lu, gua ngomong ke muka lu gitu ada loh. satu cerita. Waktu itu gue lagi berantem sama teman kita berdua. Sekarang udah ketemenan sih. Siapa? Baca mata gue. Teman kita berdua. Teman kita berdua. Laki. Ah, Ya gue ya berantem lah. si bau. Si bau. Abis Sorry, itu sorry, tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling tidak ada komando dari saya. Padahal saya kan yang punya masalah dengan yang terkait ya. Guenya ikutan. Lunya ikutan. Gak suka Tapi iya dia tuh langsung ngeinin ke orangnya langsung gitu loh. Langsung ngebentak orangnya langsung di tempat gitu. Saya kan waktu itu kan kayak ngapain nih cewek sih apa sih gini. Jadi instead of talking behind her back. Jadi gue juga approach Apa gimana sih, gue kagak ngerti lu ngomong apa. maksudnya gue langsung ngebentak dia gara-gara dia ngebentak lawan main gue. Harusnya kan itu porsi gue gitu loh. Jadi lu gak suka sama orang, terus gue ikutan gak suka. Seharusnya lu punya personal problem, tapi malah gue yang ngebentak orang gitu kan. Iya gitu, jadi ini green flag menurut gue, Hard Rockers, Dixilicious. Karena lu tuh gak boleh, ini pantang banget ya gue ya. Gue tuh pantang banget ngomongin teman sendiri di belakang. Itu kalau lu biarin, itu akan menjadi kebiasaan yang terus menerus. Akhirnya lu sama temen lu itu udah gak jadi temenan. Gara-gara udah terlalu banyak unek-unek yang orang lain tahu. Nah tapi masalahnya di sini ya, lu tuh kagak ngomong apa yang lu pengen omongin ke tuh orang. Ya ngapain itu jadi urusan lu anjing? Karena nih orang juga jadi ngeselin. Gak bisa, gue posesif juga lagi sama temen, gimana dong. Iya gitu kan. Kayak gila lu nyebelin banget sih. Gitu gue bilang ke dia kayak lu nyebelin sih. Sampai gue telepon saat tuh orang. Ih bau kan. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu. Chan lu stop terus jangan. Astagfirullahaladzim gak boleh ngomongin orang. Gak boleh. Gak boleh. Lu tuh nyebelin. Gue bilang kayak lu salah sih. Oh iya pokoknya masalah sekarang udah kelar ya. Itu kan udah kayak 2 tahun lalu pas masa-masa Udah COVID. selesai. Dimana semua orang depresi jadi ya udahlah. Gitu. Udah Tapi ketawa ketiwi sekarang. udah gitu. Jadi alasan lain kenapa kita tuh berteman lama juga. Karena mungkin semua kejadian besar di hidup kita itu terjadi mungkin secara bersamaan. Jadi waktu Cantik putus gue juga lagi putus dalam tanda kutip. Chapternya tuh sama Chapternya gitu. tuh bareng gitu. Jadi mau gak mau karena chapternya terjadi bersamaan, situasi kita sama dan rahasia kita itu cuma kita berdua yang tahu gitu. Jadi ya itu udah kebanyakan Kayaknya rahasia. udah lebih ke ini gak sih kayak ya kelepasan lagi rahasia gue kasih tahu ke lu kasih tahu ke gue. Enggak pernah ada gue pernah perasaan kayak gitu. Gue mau cerita aja. Lu sosok ada rahasia sama gue lagi. Kayak apaan tahu gitu. Have you ever labeled your friends with red or green flag? Ulang. Have you ever labeled your friends red flag atau green flag? Ya thank you Cantik Iya, Tahril. Lu dulu cepetan jawab. Gue gak pernah, gue ngerasa gue gak pernah Sar. Coba ulang. Biar lu sadar Pertanyaannya, betapa tololnya have you- jawaban lu tadi. Gue ngerasa gue gak pernah. Apaan sih? Beneran.
Karena semua red flag kan di mata lu, gak ada green flag. Mendingan lu ngaku sendiri daripada gue yang bocorin. Jadi menurut lu, diri lu tuh pernah, ini gak, pernah ngejudge orang tanpa ketemu gitu gak sih? Kan ngejudge sama red flag, green flag beda. Coba sebutin satu aja bedanya. Kenapa kedinginan lu? Gue kan gak pedulian awalnya. Sampai dia touch me baru gue kayak ya nyebelin nih orang gitu. Contoh deh. Contoh ya. Radio. Ada satu orang. Yang bau apa bau banget? Yang bau banget. Yang bau banget. Kayak semua orang tuh kayak. Yang bau tuh itu kan, yang tadi kan, yang bau banget itu musuh lu sampai sekarang kan? Oke. Iya orang-orang pada kayak, gue gak suka banget sama dia nih, annoying bla bla bla. Gue masih kayak, enggak kok dia masih oke lah, dia gini-gini. Sampai akhirnya dia tuh beneran nyebelin ke gue baru. Wah red flag nih orang gitu. Tapi kan dia bukan teman lu Nyet. Lah terus dia apaan? Coworker. Tapi dia temen gue dulu. Masa sih? Beneran. Awal-awal tuh dia temenan sama gue. Oh. Ternyata dia peres gitu. Oh peres. Anjing gitu loh. Apa orang yang bakal lu labelin sebagai red flag? Ini baru aja kejadian sih sejujur-jujurnya. Jadi gini Sar, waktu itu tuh gue lagi, nah lu lanjutin cepet. Jadi gini Sar, dia sebenarnya tuh anjing obvious banget nih orang. Lu gak kenal sih. Udah nge-thrill. Lu gak kenal. Masa? Beneran lu gak kenal, lu gak kenal sama sekali. Yeah. Soalnya gue kenal dia tuh lumayan bentar lah, bentar. Tapi sebenarnya gue awalnya, nih kenapa gue bilang tadi gue tuh orangnya gak nge-label orang. Karena awalnya tuh gue pasti kayak, I feel like this person is fine. Ini yang terjadi sama gue. Ya. Kayak gue sama dia nih duduk baru kenalan gitu kan, ngobrol-ngobrol berapa hari terus ternyata gue kayak ini orang asik loh. Gitu kan. Terus tiba-tiba gue temenan sama orang lain nih. Terus orang lain ini dia kayak lo hati-hati Nyet. Terus gue kayak kenapa emang? Gak apa-apa kok. Nggak bisa gini-gini. Oh terus habis itu gue kayak I don't even bother. Kayak gue gak mau dengerin. Udah terus ada orang lain lagi nih. Lo hati-hati Nyet. Hati-hati copet. Nah gue mikir apa sih copet nih orang. Apa buron dia apa gimana sih? Gimana gitu. Tapi ternyata iya copet. Bohong gak sih? Iya beneran. Anjing. Gue gak expect endingnya sesuai ekspektasi penonton. Beneran copet. Iya. Tapi untungnya gue sudah mengundurkan diri. Jadi gue gak dicopet gitu loh. Literal meaning of copet? Iya, tak bukan yang tiba-tiba hilang ya. Tapi maksud gue emang ada pencopet jenis apa lagi yang copet artinya apa deh? Dia ngapain kan dia nyuri kan? Oh iya. Terus dia kaburan hilang. Begitu Bun. Oh dulu pernah temenan sama lu tapi? Temenan. Terus orang-orang kayak hati-hati gitu loh. Terus gue kayak apaan sih enggak. Karena ya nih orang tuh bener-bener yang kayak gimana sih? Bukan kayak orang biasa aja gitu yang kayak emang nyaru aja kayak gitu. Kayak mediocre aja gitu ya. Kayak asik. Kayak gue gitu keren nongkrong ya kayak lucu gitu ya. Terus ya nyopet gitu loh. Anjay, gitu. Makanya tuh orang hati-hati sama orang yang biasa aja tahu. Karena sekarang emang orang tuh harus terlihat biasa-biasa aja untuk menjadi penipu, ya gak sih? Psikopat anjir. Psikopat tuh gak ada yang dandanin kayak kita kan. Pasti kayak monokrom. Gak juga Nyet kan, makanya juga bisa nyaru. Makanya kita bisa ngerasa kayak nyambung banget. Dia nyambung banget sama kita. Ternyata psikopat, nyopet. Anjing. Gitu loh. Temenan di mana, fuck. Ya kayak gitulah. Kalau gue red flagnya itu adalah apa ya? Kan lu baru terjadi juga tadi off air lu baru bilang. Saya itu anaknya sangat royal dengan siapapun. Karena gue itu dulu suka dikasianin sama teman-teman gue waktu zaman-zaman bokap gue lagi di penjara kan gue jatuh miskin nih. Jadi my friends took care of me, oke? Sekarang gue mempunyai privilege untuk I can take care of my friends. Tapi some of them itu memanfaatkan hal itu sesimpel ketika kita hang out, gue tuh punya
punya kebiasaan untuk gua aja dulu gitu. Paham. Gitu kan, gua aja dulu. Tapi gitu dibiarinnya gua aja dulu. Kalau dia nih misalnya gue bayarin, emang dia nanya sih, Sar nomor rekening, tapi abis itu kan gak dibayar, ya nggak apa-apa. Karena dia juga dulu nraktir gue sering banget, jadi ya udahlah. Tapi kalau ini tuh kayak cuma, astagfirullahaladzim. Oh my god, dia ngutang. Bukan ngutang, Dia karena kan nyopet juga ya? enggak, tapi kan gue yang tawarin diri. Gue aja dulu. Ya tapi kan But it seharusnya doesn't mean that I will pay for your food gitu. Ngerti gak sih? enggak. Maksudnya Jadi kayak gue dulu, kayak lu bayar dong anjing gitu kan. Lu bayar Apaan sih, gue Chan? balik dong. Iya harusnya gitu. Harusnya kayak at least basa-basi kayak tadi berapa Kayak Sar? gue gitu Iya basa-basi basa-basi aja. rekening lo. Rekening lo berapa gitu kan. Meskipun abis itu mungkin ya udahlah nggak usah gitu. Nominalnya tuh nggak gede. Cuma kalau misalnya ini tuh terus menerus terjadi setiap kita hangout. Gue kenal gak? Nggak. Gue tahu gak? Tahu kan? Nggak. Bohong lo, mata lo ngelirik-lirik. Enggak Jeng. Gue tahu nih. Enggak sama Jeng. orang. Enggak. Dia nggak kenal. Makanya lu stop jadi sugar mama. Fuck lah. Learn from me, man. Udah. Sugar mama enak ada benefitnya. Gue dapat benefit apa? Enggak ada lagi. Enggak ada. Gue tuh ibu panti anjing. Iya lagi. Kayak gitu. Jadi menurut gue kalau udah berasa kayaknya mereka bukan manfaatin sih, tapi kayak terbiasa gitu, kayak lu red flag banget sih gitu. Tapi apa salah gak sih, gue ngerasa kayak enggak lah ya. Enggak, karena kalau misalnya Karena udah bertubi-tubi gitu loh. Iya, berarti salah udah. Ya kan? Stop doubting yourself. Let's go to the next question. The next question is, jadi seberapa besar peran warna bendera untuk menentukan apakah lo akan berteman sama orang itu? Jadi seberapa besar peran red flag atau Enggak. untuk menentukan apakah lo akan berteman sama orang itu? Jadi kan kayak lo pasti screening dulu nih orang. Iya. Kan. Gue tuh harus ini dulu, bibit bebet bobotnya. Ini kalau misalnya gue udah tahu dia ada red flag ya, ini udah enggak banget nih. Tapi gue akan screening part 2. Ada benefitnya nggak yang gue bisa ambil dari dia? Karena you take advantage of me, right? Jadi gue akan screening benefitnya apa yang bisa gue dapat dari lo. Tapi kalau nggak ada sama sekali, gue akan pergi dari lo tanpa memberikan alasannya. Berarti besar ya perannya? Lumayan besar. Sama sih sebenarnya perannya juga besar lah. Pasti kan kalau misalnya lu mau temenan sama orang, lu harus screening dulu dong nih orang kayak apa. Lu nggak mau tiba-tiba kayak dicopet. Betul. Atau kayak because Dixie says you are what your friends are. Iya, actually. Ya kan? You are what your friends actually, are, right? You reflect apa? You reflect your friendship. Karena kalau misalnya lu temen dulu tuh waktu apa sih? Aduh gue ngeblank. Dulu waktu kecil kita tuh selalu diajarin temen itu jangan milih-milih. Tapi setelah kita gede teh harus pisan takutnya teh kalau misalnya kita berteman dengan orang yang salah, takutnya kita yang jadi sinting. Jangan lebih sampai kayak kalau misalnya lu berteman sama orang yang salah, lu tuh juga jadi in danger. Iya. Jadi jangan sampai lu tuh terlalu available for everybody. Karena but sometimes for some people it's hard. Especially when like dulu dia gak punya temen. Oh iya, ada fasenya kok. Ya kan ada fasenya kan? Iya lagi, gue pernah lagi. Semua orang tuh pernah jadi tolol gak apa-apa. Tapi kalau selamanya tolol, nah there is something wrong with you man. Iya gitu ya. Bener. Jadi besar banget perannya. Flag atau tidaknya. Kalau lu udah temenan sama orang yang udah dijauhin sama semua orang. Dan lu mencoba untuk membantu dia supaya hey what's wrong. Boleh lu lakuin itu tapi inget. Kalau lu gak punya boundaries, kalau lu gak punya batasan. Lu akan menjadi salah satu orang yang menjauh juga eventually. Ya, gitu ya. Karena gue juga pernah ada di posisi untuk I give you all. Lu mau apa nanti kabarin gue aja. Masih kan sampai sekarang. Next. Bukan pernah. Jadi nggak sulit buat lo walk away. Sulit nggak lo untuk meninggalkan orang-orang yang red flag ini, teman-teman lo yang red flag ini? Nggak juga. Itu tadi kalau misalnya ada benefitnya, gue kan balik lagi. As in kita tuh nggak ada. Enggak lo pernah. Apaan ya? Pernah lo kesusahan, tapi nggak tahu sih dia tuh red flag nggak sih buat lo? Yang mana which one? Dulu banget, dulu sebelum lo pindah ya kan.
Sebelum lo pindah ketemu gue di radio itu, sebelumnya kan lu itu, paham kan? Terus ada seseorang tuh. Satu doang oknumnya? Satu orang, ternyata tiba-tiba dia ngerekrut banyak orang. Terus lu jadi diomongin. Tuh lu gak bisa keluar loh. Karena gue masih kecil waktu itu, umur 21. Nah berarti lo pernah dong. Pernah. Itu juga gara-gara gue mikir gue gak punya temen. Waktu itu berada di satu circle di mana semua orang, nanti umurnya di ini aja ya. Jadi semua orang yang awalnya temen gue, itu akhirnya menjauh semua dari gue. Gara-gara katanya dulu itu gue sangat amat anak kecil, which is fine. Childish, terus kayak irresponsible. Tapi karena waktu itu tuh gue menganggap mereka semua adalah sahabat-sahabat gue, the moment when they walked away, itu tuh gue hancur banget sampai ke bawah mimpi. Sampai gue tuh suka, lu lumayan terpukul sih. Banget gue waktu itu tuh kayak anjing, aing gak punya temen siapa-siapa gitu. Dan mereka tuh gak ngasih tahu alasannya kenapa gitu loh. Itu agak cukup sulit buat gua menerima kalau ya people come and go waktu itu. Tapi gue juga pernah sih ada di posisi itu, tapi waktu gue seinget gue tuh gue SD. Karena dulu SD gue pengen banget, pasti kan ada momen di hidup lo pengen banget masuk ke ke geng. Geng kan? Ke geng. Yes, nah itu kejadian. Ya, gue tuh pengen banget tuh masuk ke geng popular. Ya. Terus I would do anything. Like what? Kayak mau dengerin nih orang, kan dulu ada ketuanya ya. Ketua geng. Kepala leader. Iya, leader of the geng. Iya. Gue I would do anything for this person. Like what? Like this person wants to do this, I would do it. Do what? Kayak dia mau makan gitu. Terus kayak udah gue aja sini. Apanya? Makannya? Iya kayak udah sini gue aja yang beliin. Tolol. Emang begitu anjing, goblok banget gue dulu. Gak apa-apa, gitu, mungkin fasenya. Nah iya, tapi gue paham nih maksud lu, kayak gue juga gak bisa pergi dari mereka. Karena ngerasa sendiri kan? Karena ngerasa sendiri. Gak punya siapa-siapa. Iya, tapi alasannya karena gue maunya masuk ke geng itu. Gak apa-apa, dulu juga gue tuh ngerasa kayak gue gak bisa cabut dari pertemanan itu tuh karena mereka tuh sempat ada di fase gue terpuruk banget waktu itu. Jadi pas mereka cabut, anjing aing salah apa gitu. Kayak gak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Jadi lu gak bisa let go. Tapi karena mungkin gue nganggap mereka sebagai teman dekat sekali, mungkin mereka nganggap gue cuma teman biasa, and that's okay. Ya sometimes it's one-sided, man. Iya, one-sided friendship aja, tapi betul. That happens a lot lah in the world. Menurut lo? Nah, menurut gua, kenapa ada yang masih temenan padahal jelas-jelas temennya itu adalah red flag alias toxic? Mungkin gak sih kayak mirip-mirip sama lu pacaran? Oh iya, mirip banget pasti. Ya gak sih? Iya. Dan sebenarnya friendship itu jauh lebih kuat daripada hubungan pacaran gitu. Iya, pacaran itu diperkuat karena ada intimacy. Kalau friendship juga ada intimacy. Maksud gue kayak apa sih kalau misalnya lu tuh putus sama temen tuh sebenarnya lebih sakit daripada putus sama pacar lu gitu. Jelas teman-teman, karena di bayangan kita tuh belum ada, nggak bisa kebayang kalau kita tuh bakal nggak temenan lagi. Ngerti nggak? Oh my god, ya kan? Oh my god, gue jadi ingat ada banget lagi gue susah. What? You know the story, man. I will read your eye. Which one? Which story ini? This one. Yeah, which one? The girl. Yeah. Oh, the girl. Gila, telepati lo kita barusan. Iya. Iya dulu kan gue deket banget tuh kan sama tuh orang. Kayak kan. lu ke gue ya? Iya lagi. Iya. Banget. Iya. Mungkin lebih ya dulu. Nah waktu itu gue, lu tahu sendiri kan, sesakit apa gue, sesakit hati apa gue setelah kelar temenan sama dia. Padahal bertahun-tahun gue selalu cerita sama lu kayak, masa dia kayak gini ke gue.
Padahal udah ada red flag ya dan lu udah ngomong Dan sama gue gue. udah ngomong sama dia, tapi ya kita akan memberikan dia kesempatan untuk ngerasain sendiri. Iya, jadi Dixilicious gue dulu punya sahabat ya kan, gue sahabat. Terus beberapa tahun itu dia tuh selalu ngomongin gue di belakang. Terus kayak nih full of like a circle of friends. Ya. Itu juga jadi gak suka sama gue gara-gara nih orang. Terus mereka punya kayak point of view yang mungkin salah ya. Oke. Tentang gue. Terus orang-orang tuh jadi kayak ngeliat gue tuh as apa ya? Kayak As a bombastic slut gitu. side eye. Ya. Kayak this girl is a slut, udah jangan temenan sama Canti Karena lah ada gosip itu di circle-nya Canti waktu Ternyata itu kan. dia yang membuat rumor itu. Lu bayangin kalau misalnya gue temenan sama Canti, ternyata gue lah yang ngatain dia tuh pecun di circle itu. Iya, padahal gue gak ngapa-ngapain coy. Itu tuh basically karena dia tuh sirik aja Canti lebih cantik daripada Enggak, dia. enggak. Ini nih asumsi Amin. gue. Asumsi dari orang yang insecure. Tapi lu emang selalu ngomong itu sih dulu. Lu tuh kayak, of course. nggak, dia tuh kayak iri sama lu. Makanya dia tuh ngomongin lu melulu ke orang-orang ini. Itu gue capek banget loh. Sebenarnya gue udah pengen kayak, gue udahan kali ya temenan sama nih orang. Tapi gue gak bisa stop temenan sama dia. Karena dia selalu baik di mata lo kan. Parah, Selalu- sampai detik ini ya, gue sebenarnya kangen sama dia. Gue kangen tau, gue iya, pengen pasti. banget kayak ketemu sama dia, ngobrol, baikan. Tapi kok gue males. Tapi akhirnya gue sih yang putusin dia ya. Yang kayak udah gue gak mau lagi temenan sama lu. Karena lu ternyata gak baik buat gue. Itu sih. Gue juga ada lagi cerita yang mirip kayak gini. Ya kan? Terus lu gak tahu lagi ceritanya. Gue gak tahu. Jadi gue ada satu orang temen yang sangat gue dukung banget dari awal dia berkarir sampai sekarang. Sampai pada akhirnya dia ngomongin gue di belakang. Itu kita berantem. Terus kita baikan lagi. Right? Kita baikan lagi. Kemudian dia melakukan satu hal yang menurut gue udah di luar ambang batas toleransi gue. Sampai pada akhirnya dia minta maaf sama gue karena telah melakukan hal tersebut. Apa? Ini Dan ilegal sampai- ya? Bisa saya jelaskan dulu. Story. Sampai pada akhirnya kayaknya emang ada orang-orang yang dulu tuh kita deket tapi ada satu kesalahan yang gak bisa ditoleransi lagi. I forgave him, tapi sampai detik ini gue memutuskan untuk kayaknya kita gak bisa temenan lagi karena udah terlalu udah terlalu berantakan, udah terlalu riuh banget, udah chaos banget. Tapi deep inside gue sama kayak Canti ada momen-momen enak kali ya kalau ngajak dia ke sini kan. Iya. Kayak enak kali ya kalau kita tuh Kangen ngobrol lagi. lagi, kangen lagi, ngobrolnya lagi. Tapi ya it is what it is, udah terjadi. Kayaknya emang kita simpan aja pertemanan ini di kehidupan selanjutnya ya Beb. Iya, tapi sedih banget kan. Anjing gue tadi ngomong mau nangis anjing. Tapi beneran sedih, Sedih, kan, sedih, kehilangan sedih. temen tuh lebih Kehilangan sedih sedih daripada tuh- kehilangan pacar. Kayak Kenapa sih lo kayak gitu anjing? Kalau gitu kan kita masih temenan. iyanya, gue juga ada cerita. Apa? Waktu itu gue deket banget sama nih orang, waktu itu gue kuliah. Nih gue kasih tahu kuliah. Oke. Gue deket banget sama nih orang. Oke. Gue deket banget sama nih orang. Terus gue udah tahu waktu itu. Sebenarnya tuh udah kelihatan red flagnya. Oke. Dia tuh ada di pergaulan yang Yang ilegal. seharusnya, ya, yang seharusnya Yang nggak ada dilarang oleh di orang situ. tua. Ya. Dan semua orang ya, sebaiknya jangan dilakukan. Oke, pokoknya ilegal. Pokoknya ya lu ilegal. Gue tuh udah tahu nih ini udah red flag, tapi gue tetap temenan sama dia karena gue udah sayang lah sama dia. Gue udah kayak ini sahabat gue, I feel like I can save this Oh, gue tahu. person. Gitu kan. Gue tahu kayaknya. Lu tahu, pasti lu tahu. Terus abis itu kalau lu udah sahabatan lu udah tahu dong value each other. Yes, Kayak value lu apa, value gue apa. Yes. Kalau lu memang mau ada di kehidupan itu, Yes. fine, don't touch me man. Yes. Gitu kan. Iya. One day, In your this life. person Ya. touched me, touch that The area of yang seharusnya nggak di Oh. touch gitu loh. Padahal dia tahu gue tuh nggak mau ada di kehidupan itu. Gue gak mau ada di kehidupan itu. Kenapa tiba-tiba lu jadi ngejebak gue untuk ada di dunia itu. Gila banget, langsung udah di situ gue langsung kayak enggak, gue gak mau temenan sama lu. Bye. Meskipun deep inside, lu masih sayang gak? Masih lah. Sama kayak, tapi some people itu nggak aware, nggak respect kasih sayang yang kita kasih itu loh. Kayak
kayak sedihnya. Sedih loh. Sedih gue ngomongnya agak-agak sedihnya. Agak-agak jancuk lah kenapa kamu melakukan itu padaku. Namun ya memang mungkin itu seperti yang gue bilang tadi, takdirnya di kehidupan selanjutnya kita mungkin bisa temenan. Tapi untuk kehidupan ini kayaknya udah habis slotnya. Nah kalau misalkan ngomongin pacaran kan biasanya balikan nih. Pertemanan bisa dong balikan. Oh bisa. Lu pernah gak sih kayak beneran kayak detik itu juga kayak aduh gue balikan lagi sama temen gue? Gue sih pernah banget. Tadi sih gue udah bilang gue mau banget. Yang mana nih? Yang itu, yang lu kenal juga. Dia nyariin lu tahu? Iya makanya tuh itu temptationnya, dia tuh sempat nyariin gue. Terus gue kayak ih kangen. Takut ya? Tapi gue takut. Gue pernah ada di posisi itu. Cuma waktu yang tadi gue ceritain, yang waktu satu circle itu ngejauhin gue, itu kan gue baikan lagi. Baikan lagi dan itu sangat emosional buat gue. Waktu pertama kali gue ketemu dia setelah gue ingat lo cerita sama gue. Setelah 4 tahun mungkin. I felt so happy. Gue kayak finally ya kita berada di posisi ini. Tapi sejujurnya ya Dixilicious, karena sudah ada kehancuran itu, udah ada traumanya kan. Udah ada traumanya. Jadi udah gak bisa sedekat itu lagi. Untuk mempertahankan silaturahmi yang baik oke. Bisa, tapi untuk sedekat seperti dulu lagi it takes a long as time. Karena pertama ada trauma itu, yang kedua adalah lo udah tidak keep up dengan keadaan dia sekarang, which is keadaan lo berdua jauh banget iya catch-up-nya jauh banget, dan keadaan lo berdua tuh secara mental itu tuh udah berbeda. Iya bener. Jadi gue berteman itu for the sake of good relation. Ya cukup tahu aja jadinya. Cukup tahu kan. aja kita baik-baik aja sekarang, tapi ternyata setelah gue usahakan, setelah gue keeping up lagi, ternyata udah. It's not worth it. It's not worth it. It doesn't work anymore. Si kayaknya gue kayak itu adalah salah satu alasan kenapa gue gak mau balikan lagi sama dia deh. Tapi lu coba aja untuk kayak hangout sekali untuk closure itu, Chan. Gue tuh udah pernah ngomongin sama laki gue. Terus dia gue bilang sama dia kayak gue kangen banget loh sama dia, apa gue iyain aja ya gitu kan. Karena dia lumayan demanding untuk ketemu sama lu lagi. Lumayan iya kan. Lumayan. Makanya gue kayak aduh nih temptation parah nih, tempting nih. Terus kayak gue bilang sama laki gue tuh kangen sebenarnya. Terus gue penasaran dia tuh sekarang kabarnya kayak apa, karena gue bener-bener kayak cut off dia banget gitu. Terus tiba-tiba laki gue, ya terserah lu kalau misalkan energinya draining mah, then don't do it. Pasti akan draining. Ternyata gue pikir-pikir lagi, bener lagi kayaknya jangan deh. Akan nge-draining banget sih untuk gue. Kalau lu kuat sih gak apa-apa Dixilicious, tapi kalau misalnya lu gak kuat mending gak usah. Soalnya yang akan kita dapat kalau kita rekonsiliasi ada 2. Hubungan yang baik atau pertemanan yang dulu itu akan balik lagi ke kita. Oh man. Gitu. Jadi kalau lu pengen rekonsiliasi pastikan salah satu ini aja lu dapat. Kalau dua-duanya nggak dapet, kayaknya nggak usah deh. Menurut gue nggak usah deh kalau lu udah cut off aja udah. Iya, nggak usah baper lagi. Enggak, biasa aja kok. Jangan kayak gue. Selanjutnya ada nggak yang red flag dari gue? Oh. Kenapa lu nanyanya nggak asik banget sih? Apa red flag gue cepet? Red flag ya lu? Ya. Banyak Sar. Gue tahu makanya gue tanya lu duluan. Gue juga banyak kan, gue jadi insel. Red flag lu? Red flag lu itu, aduh gimana ya, ntar berantem lagi kita. Jir udah gak ada waktu. Pertama berantem capek. Gak ada waktu. Yang kedua berantemnya kayak gimana sih Sen paling? Enggak, kayak lu tahu deh red flag lu apaan? Kalau gue tahu gue nggak nanya goblok. Yang gue lihat nih kayak ke teman-teman lu yang lain, kayak kalau ke gue mungkin gue udah kebal kali ya. Ke teman-teman yang lain gitu, dia tuh Sarah tuh suka keceplosan mungkin ya, keceplosan sebenarnya bercanda, tapi jadi ngatain, terus ngatainnya in public. Terus tuh orang kayak gitu. Abis itu gue minta maaf sama teman. Abis itu dia minta maaf tapi. Karena emang gue suka keceplosan. Itu salah satu red flag. Karena di mata gue lucu, di otak gue lucu. Tapi itu kadang Dixilicious terakhir gue itu, tapi itu udah lama gak sih? Udah. Tapi gue karena kita udah jarang banget ngumpul juga gue sih. Gue sadar itu adalah hal yang sangat tidak baik. Itu kayaknya a year ago.
Dan setelah saat itu gue mendingan nengok bawah. Siapa? Lu ngapain? Gak ngapa-ngapain, jadi kan gue kan selalu ada otak-otak kayak anjing di pala gue lucu lagi. Bisa ke semua orang ya, termasuk teman kantor, teman lama, teman deket. Karena teman-teman deket gue tuh kalau ngatain gue tuh tanpa mikir gitu loh. Dan gue udah terbiasa dengan fase bahasa lu tuh juga begitu gitu loh, Sar. Iya, jadi gue udah terbiasa dengan hal itu. Once gue ketemu sama orang yang gue kira deket, kalau sekarang gue mendingan apa kabar lu? Karena selalu ada selalu ada kayak intrusive thoughts. Intrusive thoughts gitu. I really wanna say this. Ada kayak itu tidak boleh banget. Kontrol mulut tuh kontrol, karena once lu mengucapkan hal yang tidak lo pikirin, mungkin itu lucu di kepala lo, tapi lo akan ngancurin mental temen lo. Iya bener. Itu kayaknya gue udah nggak pernah lagi kayak gitu. Seingat gue ya, kalau dulu tuh lumayan nggak convincing nih orang nih. Iya, seingat gue sih, soalnya gue pertama. At least you're trying, at least you know now. Pertama saya temenan sama Marco Randi, di mana dia kalau ngatain saya itu di depan publik. Gimana? Yuk, jaga congor. Wah Chan, lu kalau misalnya ketemu sama dia Chan. Bisa gue tonjok gak? Wah! Astagfirullahaladzim, kok gue mau ngajak Astagfirullahaladzim. berantem anak orang. Ya begitulah, jadi gitu. gue sadar kalau mulut gue itu kalau ngatain orang tuh agak pedes. Ya jadi daripada saya ngomong, mendingan saya nengok atas. How are you today? I'm fine, thank you gitu. Iya benar. Kalau gue. Lo apa ya? Sebenarnya tipis juga sih dia kalau ngatain orang juga agak ini kan. Oh pantes kita bersahabatan. Lu bangsat lu diem dulu. Pantes kita berdua. Gue pernah gak ya sakit hati gara-gara. Kayaknya kita tuh. Wah! Astagfirullahaladzim. Apaan? Kayaknya ada satu teman kita yang jadi korban kita berdua anjir. Siapa anjir? Siapa? Dia kesian tau. Tunggu dulu Dixilation, kalian harus tahu kita tuh punya kayak Diam. grup ya. Ini Jongos kan? Iya Jongos. Kita punya geng namanya Jongos ya kan? Iya. Dan salah satu dari situ. Rame nih Jongos isinya. Salah satu dari situ ya Ge. Gue nyadar gue sering. Siapa sih cewek cowok? Ya masa cowok? Kan ada yang cowok. Enggak. Read my eyes. Adalah satu sahabat kita yang suka nangis tiba-tiba. Lu gak boleh ketawa Ege. Gue kalau misalnya Sorry banget. Aduh, anjing lu. Lah, tapi kan dia sekarang udah ngerti. But at least we have to say sorry first. Brother. Sister. Say sorry. Sorry. What did I do? A lot of things, brother. Pokoknya intinya. But there's also a fault in our stars. Kenapa sih harus defensif anjing tinggal Tapi minta apa? bener kan nih orang yang sama kan? Iya. Kayak dia tahu deh kita omongin kalau dia nonton. Iya, Gue tahu lu. Karena sekarang kita sudah dewasa. Itu tuh terjadi waktu kita Boleh masih. sebut aja gak? Jangan ntar dia yang malu. jangan. Jadi ada satu hamster lah, anjing hamster lagi. Lu tuh kan cute hamster maksud gue gitu. Gak boleh. Itu jahat lu. Mas, hamster lucu gak? Tapi binatang. Ya emang lu. Coy. Apa maksudnya? Tikus. Ya udah maksudnya dia itu ya adalah satu soft hearted friend lah di antara kita semua, dia yang paling emosional, fragile gitu. Tapi enak buat dikatain sih. Lagian dia target sih. Lah kan gue bilang sendiri ke dia. Minta maaf lagi, maaf ya. Sorry, tapi gue juga gak sorry dia tahu. Anjing lu Karena gue jujur. Itu kan lebih red flag dia kan anjing. Gue tuh udah sadar kalau beberapa tahun lalu mulut gue emang jahat banget sih dulu. Tapi dia ketawa ya. Tapi dia tuh kan. Jadi ngapa? Apaan sih orang dia udah gak apa-apa? Ya emang gak apa-apa, cuma kan ini kan ngebahas zaman dulu. Red flag. Bisa diem gak? Gue kocok juga lo biar tegang. Ini apaan sih? Dari tadi loyo banget. Jadi itulah ada satu soft hearted girl di circle kita. Gitu kan. Iya, terus Yaudah intinya gue minta maaf ya kalau gue pernah nyakitin. Gue juga minta pasti maaf, gue tapi pernah. dia juga ngerasa kayak, Lu kenapa "Nggak, bisa ini kayaknya gimmick anjir." Dia pasti mikirnya gitu. Enggak, ini gak gimmick sumpah. Gue Nggak, beneran. kalau gue gimmick, thank you.
gak punya temen, anjing. Yaudah intinya gitu ya, red flagnya ternyata tapi mirip. lo mendingan punya temen jujur atau temen Gue sekarang semak-semak? gue mendingan sekarang temen fake anjir. Kayak Enggak, gue mendingan hati temen. gue, sumpah hati gue tuh makin gini nih. Makin kayak Kok dia loyo? iya loyo banget Enggak gini. dong, Sar. Lu tuh mendingan temen yang jujur dong daripada di semak-semak ternyata dia Gue jahat. mendingan jujur dan baik deh daripada jujur tapi psikopat anjing yang ada. Mental gue miring. Lu kalau misalnya nih ya, punya temen jujur banget. Tapi dia gak tahu cara memilah-milah warna kata. Iya, Lu lagi dia lu, masalah dia sendiri lah. ntar dulu, lu lagi nyanyi nih. Jelek lagi suaranya gitu. Terus dia datang tiba-tiba, Jir kalau lagu lu kayak gini laku gak ya Chan? Lah Dodot. Thank you. Sahabat hidup gue jujur banget nih orangnya. Jadi makanya gue bilang tadi gimmick anjir gitu kan. Iya. Lu jujur daripada nyakitin tapi. gue mendingan jujur apa fake ya? Lu mendingan jujur, lu aneh banget deh. Tapi kalau fake tuh enak tau di kuping kayak, Sarah. Lu fake sama certain people aja udah Sar. Sama geng-geng jongos gitu tuh kagak perlu. Ya ngapain gue fake sama lu anjing, aneh banget. Apa benefitnya? Pokoknya nih ya, Dixilis kalau lu mau fake, make sure lu tuh dapat benefit yang pengen lu dapetin. Udahlah Ya, dosa, terus lu fake sama orang yang gak bener juga, gak ada juntrungan hidupnya. Maksudnya harus ada win-winnya lah. Win-win lu. solution. Jangan buang-buang waktu loyo lagi tuh Mike, lu kocok dah. Pokoknya itulah, karena kan kita realita hidup gak seindah dan sebaik menurut ekspektasi kita gitu. Kalau terlalu baik juga tapi gak ada boundaries, lu akan dimanfaatin bro. Lu pokoknya intinya lu jadi temen tuh jangan palsu. ya Jangan. kan? Lu tuh jadi temen yang baik aja. Temen yang jujur tapi jangan nyakitin. Jangan kayak lu tuh ngomong nyakitin banget gitu loh. Ada solusinya maksud gue Ya kalau ini dia juga buat lu curhat. juga kalau misal. Gue selalu ada solusi ya. Oh ya, lu inget zaman-zaman gue di Bali anjing. Lu Ngapain selalu gua kata-katain gue goblok waktu gue udah. Lu juga Ngatain gue goblok anjing. Gue mau nangis anjing. Gue di Bali, gue lagi depresi ya. Dixilis tiba-tiba, lu kan goblok banget sih Sar kayak gini, apa gak pulang gue ke hotel gue. Lu inget gak? Apaan sih? Kapan yang mana nih? Iya makanya lu lupakan. Tapi lu beneran goblok kan waktu itu? Tapi gak gitu anjing caranya. Lu tau gak hotel gue tuh balkon tinggi banget anjir. Gue tuh kayak, lompat enak. Tapi lu harus ditampar Sar, siapa lagi? Iya, yang gua nonton tahu, gua harus kalau bukan nampar. gua. Gak harus lo anjing. Harus gua siapa Nggak. lagi? Sebut temen lo yang bisa Ini nampar bisa, lo. it could be my next situation yang bisa nampar gue. Tapi at least Who kalau is lo it? mau nampar temen lo, perhatikan timing. Who is it? Oke, gua waktu dia yang tuh mana sih? Gua udah nikah. banyak. Apalagi lu tau kan ada satu Nih cerita nih, yang red gue, flag gue nih, kebuka nih. lu tuh kan ada satu cerita gue yang paling tolol sepanjang masa Semuanya. mengenai satu orang laki-laki yang paling tolol, read my mind. Yang paling tolol Is it the oldest one? is it like 2 years Is the ago. latest one? The latest one. Yes. The most apa ya ini, kayak the most mind fucked, kayak what the fuck is going on. Dia itu terus dikatain goblok sama dia kayak, Karena kenapa ini ya? Lo harus tahu. lu jangan kenapa dibongkar tapi kenapanya, Enggak, kocak. enggak, tapi lo. Lu kontrol bego. Tadi gue kontrol. Nafas tuh. Terus waktu itu. Apa? Cepetan. Tiksnya harus ngerti. Eh. Enggak kenapa gue bilang goblok. Tapi waktu emang itu. pertama gini, diem dulu. Tunggu dulu. Tuh. Gue tahu emang gue goblok, tapi gue tuh nggak perlu ada orang lain track goblok 2 kali gitu loh. Ada saatnya Yang gue, pertama siapa? gue dulu lah. Ya terus. Ya lu kan gak harus ngomong gue goblok juga. Kadang-kadang diri lu sendiri kagak bisa ngebantuin, harus perlu sama temennya. Iya tahu, tapi saat itu gue butuh support anjing, bukan. Exactly, you needed a hand. You didn't My give me hand a was hand. goblok gitu. Karena waktu itu ya, lu tuh kayak udah dibilangin nih, lu kan udah bilang nih ke gue tuh, gila gue sedih banget intinya ya. Gini-gini gue sedih banget nih, gue tolol gitu kan dia bilang. Terus gue kayak ya udah Sar, lu mau ngapain lagi gitu kan, lu harus lakuin apa gitu. Terus dia bilang, Ini "Ya zaman gue-" aku masih cegil by the way, ini Nah, gue masih ada cegil. 8 di muka gue. Bener. Terus dia tadi gue suka banget gitu kan.
Terus gue kayak ya udah terus harus apa ya, udah gue kasih solusi tuh waktu itu. Ya udah lu gini, coba eksperimen. Apa solusi? Udah gue eksperimen. Apa Nin, ternyata udah dapet kan jawabannya pada saat itu juga. Eksperimen apa emang lu, contohnya apa? Gak usah diceritain, nanti pada tahu anjing. Dia lagi gitu nyet. Jangan gitu. Makanya udah stop. Udah pokoknya intinya udah gue solusi. Ya kan? Good. Terus diulang lagi. Dia bilang mau lagi. Lah goblok lu, gue bilang goblok. Sebenarnya orang-orang cegil kayak gitu ya, Dixilysis. Kadang tuh lu harus dengerin dia tahu tanpa harus dibilang goblok gitu. Karena sebenarnya dia tahu dia, sebenarnya gue tahu gue udah goblok, tapi gue tuh cuma caper aja sama lu supaya kayak enggak, Sar, lu gak goblok. Lu milih temen salah berarti. Udah tahu gue cerminan lu. Gue tuh pengen ada Cantik tuh ngomong kayak gitu. Enggak. Bayangin gue ngomong gitu. Gue bilang, gue waktu itu ekspektasi gue ya bercerita tentang si anak anjing ini adalah kayak enggak, everybody does make mistake gitu kan. Semua orang punya kesalahan kok, Sar. You don't have to overthink about it gitu. Nah lu bayangin gue jadi temen lu. Gue ngomong kayak gitu. Enggak, Sar, lu gak goblok. Bisa kok, coba lihat lu muka gue. Coba, lu aja gak pernah coba. Coba ya. Ya, Chan, waktu itu gue kasih kasus dulu bego. Oh, iya, kasus. Chan, gue ini Chan. Enggak, Sar, lu gak goblok. Thank you. Genuine gak gue? Genuine. Itu lu bisa kayak gitu, kenapa? Jadi lu mau temen palsu? Ya. Baik. Thank you. Gue lagi di Bali dikatain goblok, anjing jadi bancengan. Fuck. Anjing. Tapi itu udah terjadi lampau. Kita sekarang kayak ya udah gak ada masalah lah. Paling masalahnya apa ya sekarang ya? Gak ada lagi. Gak ada. Apa lagi nih? Ayo. Oh, kita kasih tips gimana deal with a red flag friend. Apakah lu akan bilangin dia, biarin dia sadar sendiri atau gak temenan lagi? Red flag friend. Kalau lu kasih tau gak? Enggak lah. Ngapain ya, capek ya? Lu kasih tahu? Kagak lah. Misalnya Gak kasih tahu. males ah. Emang lu kasih tahu? Kasih tahu. Gimana? Misalnya gue nih. Lah, barusan gue kasih tahu. Waktu itu gue kasih tahu lu. Lu lagi red flag. Lu lagi terus sombong, kalau misalnya Sar, gitu. Kalau misalnya gue berkali-kali kayak gitu. Lu bakal cabutnya kapan? Pas gue udah sombong berapa kali nih? Kalau lu gak berubah-berubah sih. Berapa kali? Lu anjing. Gue lemah lagi. Kayaknya gak gue cabut ya lu dari hidup gue. Jijik anjing, tai lah. Dibaikin kagak mau, digoblok-goblokin kagak mau. Oh iya bener, jadi gue maunya apa ya? Ya anjing refleks banget nih gue nih. Kayak gue tuh maunya dihina apa disayang sih, gue bingung dah. Yaudah tipsnya apa deh? Tips gimana deal sama orang yang red flag friend. Yang pertama, lo harus kuat dulu untuk apa ya? Ini tips doang ya, belum tentu gue lakuin sendiri di real life ya. Tapi gue harapannya gue bisa melakukan ini. Kalau misalnya ada red flag, gue tuh harapannya gue bisa konfront mereka. Tapi itu membutuhkan energi yang gede banget. Konfront kayak, Chan anjing dah lo kemarin kenapa sih kayak gini. Ih di mata gue tuh udah kayak membangun candi. Tapi iya sih, lu tuh paling jarang konfrontasi. Males gue karena pertama gue geli kalau berantem sama temen sendiri. Ngapain anjir? Kan gak harus berantem, bisa kayak konfrontasi cuman diskusi doang. Ih di mata gue berantem lagi. Iya aneh banget semuanya diberantemin. Kayak geli gitu anjing, ngapain berantem sama teman. Anjing kan gak berantem. Ya pokoknya itu ya, pokoknya pertama tuh lu konfront dulu. Abis itu kalau kedua kali dia tetap budek, lu mulai scanning lagi nih. Gue ada benefitnya gak ya kalau temenan sama dia? Jahat ya? Ya kan dia jahat juga sama kita. Ya kan? Kalau ternyata red flagnya dia gak jahat sama lu? Contoh? Red flagnya cuman kayak pipi sembarangan. Kampungan gitu. Gak banget. Kampungan gak banget. Apa kalau misalnya ada benefitnya, lo lihat ya kan. Jangan sampai lu udah temenan sama orang yang red flag dan toxic itu kan capek nih. Kalau lu masih memutuskan untuk temenan dia, pastikan dia ada part yang menguntungkan ya. Jangan udah kagak bisa ngapa-ngapain nih orang masih lu temenin gitu. Jangan sampai lu yang gila. Yang ketiga, kalau kagak ada apa-apanya udah langsung cut off aja. Udah lu bilangin udah lu konfront iye, udah masih lu temenin iye. Kagak berubah-berubah juga, biar dia yang sadar sendiri. Karena orang yang red flag itu kadang harus ditegur. Tapi lu males. Iya makanya
Ini kan yang harusnya terjadi di real life. Ini kan kalau ada teman gue red flag, cabut gue males gitu, ngantuk. Tapi gue setuju sih, konfrontasi itu penting sih. Iya. Karena kayak kalau selalu diem-diem baik, ntar dia kagak tahu kesalahannya di mana, dia nggak akan Kesian pernah juga reflect. Kesian kan, dia nggak tahu kesalahan dia di mana. Diomongin nyet, gitu loh. Mungkin konfrontasinya akan lebih mudah terjadi kalau misalnya ini satu circle bertiga nih isinya. A, B, C. Yang red flag yang B. Yang A nggak mau ngomong ke B. A tuh pasti akan nungguin C dulu nih. C ngeliat B tuh gimana ya? Tapi kalau A sama C kagak pernah ngobrol, B akan selamanya akan jadi toksik. Jadi lu diskusi sama temen yang lain dimulai dengan kata-kata, Chan lu ngerasa Sarah kayak gini gak sih? Gitu. Berarti intervention kan? Intervention. Menurut gue tipsnya adalah intervention and confrontation. Iya, itu intervention, sih. confrontation. The last one? Is cutting off. Cutting off. Udah. Kalau semuanya udah kagak bisa ini, ya udah cabut aja. Ngantuk, Ege, ngantuk. Nggak punya waktu coy. Ngap, Lu bau. makin tua lu filter coy, Ih, temen lu. pegel. Ih. Kagak penting Cut. lama-lama. Oke ya gitu. Cut. Cut. Rap. Yeah, thank you. Pokoknya intinya itu tips and tricksnya ya guys. Punya temen udah bye. Iya, pokoknya itu tips and tricksnya. Mau dilakuin apa kagak, Isra lu. Sekarang kita ngapain? Red flag or green flag temen. Akan ada 10 ciri-ciri teman. Sarah dan Cantik tentuin apakah teman itu red flag atau green flag buat mereka disertai sedikit penjelasan. Thank you, arigato. Mantan siapa? Temen yang macarin mantan. Lu macarin mantan gue, Chan. Red flag atau green flag? Iya, mantannya siapa? Gak tahu ini kan menurut lu. Temen yang macarin mantan. Iya mantan. Misalkan gue pacarin mantan lu gitu. Idih. Red flag kan anjing. Ih najis, maunya bekas gue goblok. Ih. Tahu nih najis. Ih najis banget. Ih. Ya kejadian lagi. Iu sama siapa? Geng kita goblok. Siapa anjir? Ya sorry banget, nih baru nih gue minta maaf. Siapa anjir? Sorry. Loyo. Ayo next. Rad. Ya. Kalau nongkrong harus di tempat mahal. Iu the fuck. Ih sok kaya lo anjing. Gila kali. Ini. Ih jijik. Iu. Ih maksudnya apa sih? Gak tau gue. Maksudnya apa sih? Ngapain sih lu kemana mulu, gak capek apa ngeluarin banyak banget duit? Ngapain sih anjir? Gak ngerti temen lu. Di. Siapa? Circle lu kali. Ih. Likir. Terus lanjut. Next. Temen yang kalau tawa sambil nabok. Enggak, green flag lagi kita berdua anjing. Daripada ketawa sambil nyopet. Lu aneh lagi. Dia tiap nonton komeng nyopet di lampu merah anjing, capek banget. Kayak full maraton. Green flag. Itu lucu. I like expression people. Apa? Expressive people. Apa? Tukang nalangin bil. Shit man. Gue. Green flag lah gue. Gue dua-duanya deh. Gak boleh bencong. Gak boleh. Tukang nalangin bil jadi kayak It gue can tadi be kan. a Kayak, green flag, it can be a red flag. ya kayak if you are the green flag. If the green flag because dibayarin. Maksudnya apa Red sih? flag is because ya gue ngutang gitu. Jadi apa sih pertanyaannya tukang nalangin bil. Iya. Jadi gua yang nalangin. Temen lu. Oh temen gua nalangin, ya green flag lah. Nanti kan tinggal gua ini kasih Enggak gue ini sih. bang. Kok lu tukang ngutang? Gue dua-duanya, gue gak mau ngutang terus gue lupa keenakan terus kebawa Ya meninggal. makanya kalau misalnya bilnya udah nongol cepet-cepet keluarin debit. Jangan pura-pura pilek. Pas lu yang punya utang lu yang nyalain dia red flag, aneh. Menurut gue dua-duanya thank Anjing you. aneh banget, gue green flag aja, thank you udah inisiatif, nanti pasti akan gue bayar. Gue bukan basa-basi doang, because I know how it feels. Next. Gak apa-apa lagi gue. Dua-duanya deng, sorry banget. Sorry banget, ini beneran, enggak yang tadi juga beneran, ini juga beneran dua-duanya. Lu pertama lu ngancurin tempo. Betul. Aduh, sorry banget. Ini enggak gimmick lagi, ini beneran sorry karena ini Next aja daripada dipertanya. Lu
keceplosan, gak usah dibahas, cut ya. Anjing, lama-lama kita gak punya teman benar, goblok. Jangan gitu. Ya red flag. Lu kasih tahu alasannya. Alasannya kenapa? Pertama, kalau misalnya pacaran udah lama gak apa-apa, tapi kalau misalnya pacaran baru ya. Lama juga gak apa-apa, tapi juga papa kadang. Gini loh Chan, kalau misalnya pacarannya udah lama berarti kalau Udah pacar lu temenan. asik enak gak apa-apa dah. Tapi kalau misalnya pacar lu Nggak asik, aduh gua. anjing lu pergi dah gitu. Soalnya gue tuh bukan gitu bego, Kalau misal Ogut nih, kita misalnya ber-18 nih satu meja, gue tuh ada perasaan gak nyaman kalau ada satu orang yang main HP. Padahal gue juga sering main HP sih. Tahu bacot. Karena gue ngerasa kayak, dia teh ngerasa outsider kali ya, pengen banget gue ajak ngobrol tapi gue gak deket gitu loh. Oh maksud lu tuh kayak jadi ada, kok gue jadi ngerasa bertanggung jawab untuk kayak ngobrol sama dia. Padahal gue kan lagi pengen quality time sama temen-temen gue. Iya kayak gitu, tapi gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Dua-duanya gue sih. Gue tetep red flag kayak. Gue dua-duanya lagi. Gue red flag kalau lu selalu bawa. Kalau lu sekali-sekali. Yaudah deh, gue juga red flag, sebenarnya gue gak mau. Ih jahat banget. Tapi kalau misalnya nanti nih, gue punya pacar, gue bawa gitu. Boleh Tuh kan. Ya gue baru nanya. Mau udah aku balik lagi, gue dua-duanya. Gue red flag. Tapi gak apa-apa sih ntar kalau misalnya gue punya pacar ya, dia gak pernah terima cantik tarik, bodo amat gue. Kayak lu juga pernah bawa laki lu pas main anjir. Makanya dua-duanya gue. Ya udah gue tetap red flag. Tapi bukan berarti gue benci sama lu. Ini based on the situation and the condition gitu loh. Bisa lanjut gak sih kelamaan nih? Lanjut anjing. Ini doang masalah makan doang. Makan pacar doang. Susah diajak main karena sibuk kerja. Enggak green flag sih. Karena gue gak pernah. Karena pasti dia capek. Gue juga gila. gak pernah bisa diajak main. Udah gak ada defense. Iya gak ada sih. Green flag. Green flag. I respect your time. Iya. Temen yang selalu ngajak gosip. Aduh juicy lagi. Duh enak banget, pasti gurih banget tuh. Sorry banget. Tapi kan Aduh, dosa anjir, kayak kadang-kadang draining. kadang-kadang draining ya, tapi Iya. seru. Sedraining-drainingnya tetap kenyang gak sih? Iya, jadi gue dua-duanya. Gak boleh lo harus pilih satu. Untuk masalah ini, lu gak boleh plan. Gak bisa anjir, lu pilih salah Kenapa satu. gue kena banget sih main game ini? Gak tahu gue. Gue juga pengen juicy gossip, but that is dosa. It's dosa and Dan it's fake. I'm afraid kalau kalau misalnya dosa rezekinya dihambat anjir sama Tuhan. Iya coy. Pura-pura red flag deh. Gak Udah boleh. tahu Tuhan gila Gak lu. boleh. Main-main lu. Gak boleh anjir. Red flag. Red flag. Astagfirullahaladzim, yuk kita Red flag. tobat guys. Iya gak boleh anjir. Lu ngomong gosip lu, udah Iya. sana lu doa gitu kan. Harusnya ibadah ya Ge. Apalagi kalau misalnya. Masjid anjir kalau Iya Islam. pas misalnya gosipnya di jam-jam sholat. Gosipnya di jam-jam Boleh. gereja. Boleh. Boleh lah kan itu kan di depan Tuhan. Astagfirullahaladzim ya. Mati gue. Sorry gue bercanda. Di cancel lu anjing. Anjir, sorry bercanda. Red flag gak boleh. Red gak boleh. flag. Gak boleh. Berarti kita juga red flag. Ya masa enggak lu sosok green flag lagi anjir. Aku kan suci. Terus Lu banget red flag menurut gue. Dia tahu gue gak suka sebenarnya. Karena gak dibalikin celana gue. baju, celana. Udah sih baju Kenapa celana ya gue tuh susah banget balikin barang orang. Padahal gue tuh pengen balikin tahu. Sumpah demi Allah pengen balikin ya, cuma. kayak gue nanya rekening lo apa terus gak gue bayar kan. Nggak gitu. Tapi kayak ngegojekinnya males. Padahal ketemu mulu lo dulu. Iya. Aneh banget nih orang. Satu kantor ya kan. Iya. Tapi kagak dibalik-balikin tuh baju gue. Jadi gue red flag. Lo apa Sar? Gue gak boleh lah kayak gitu anjir. Red flag lah. Balik lagi anjing. Maksud gue masa ya lu tuh minjem barang gak dibalikin anjing kocak. Gak boleh red flag. Next. Temen yang suka minjem duit. What the fuck man. Nyopet lu lama-lama anjing. Gue apa ya? Gue red sih. What the fuck. Gue green. Karena kalau gue nggak ada, gue bisa nolak. Tapi untuk sebagian orang meminjam duit adalah hal terakhir yang mereka bisa perjuangkan.
Nggak semua orang bisa, gue nggak tetap green sih, maksudnya tetap red flag. Cuma dilihat dari sisi lain tuh, kalau orang minjem duit itu anjing gimana cara ngebelainnya? Enggak, menurut gue kalau tentang duit itu adalah permasalahan personal ya. Ya. Itu adalah tanggung jawab lu juga. Ya. Tapi kalau misalnya dia minjem terus tapi dibalikin mulu, biasanya sih yang ada-ada ya, minjem kagak balik-balik nih. ya ini kasusnya baru dari gua. Chan minjem duit 2.000. Ya 2.000 doang mah. Sedekah Misalnya gue. Anjir. Misalnya Chan minjem 250. Sedekah juga gue tonjok. Masih Kalau berkali-kali gue red flag. Iya bentar. Bisa tunggu gak gue belum selesai ngomong. Chan pinjem gope. Hari Kamis, hari Jumat gue balikin. Tapi hari Sabtu minjem lagi gue. Minggunya gue balikin. Enggak sih, red flag tetap aneh banget ya? lu. Aneh ya? Lu aneh banget. Aneh. Pertama-tama duit itu adalah responsible lu sendiri. Lu tuh harus bisa memikirkan long term supaya lu survive. Iya dong. Masa lu enak banget lu minjem duit mulu. Menurut gue ya. Kok gue ngamuk. Ya udah red flag deh. Tapi gue gak pernah minjem duit sih sebenarnya. Pernah gak ya? Gue pinjem duit pernah ngambil Pernah. Berapa duit? Tapi biasanya kayak kayak makan. Anjing dulu zaman gue miskin ya? Iya goblok. Terus biasanya kayak Gojek gitu. Pinjem duit gitu. Terus kayak Anjing. mana ganti. Terus tuh kayak gak ganti-ganti sampai lupa. Ya kan udah gue bayar itu semua makanan kalau kita makan anjing. Udah belum ya? Next. Makanya dulu Cantik tuh melihara gue. Gojek dibayarin, makan dibayarin. Baik jadi. Just keep it cool, okay? Udah lah kayak, you know, Sarah Tobing, Cantik Taril. Signing out. Ya udah, we are signing out. See you tomorrow. See ya. Bye.